berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, wahai Muhammad, Allah perintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam ngomong sama sahabat-sahabat. Ngomong sama siapa? Sahabat. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Bukan hanya kecintaan yang didapatkan, wa yaghfir lakum. Allah Subhanahu wa taala juga ampuni dosa-dosa kalian. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan mendapatkan kecintaan Allah. Kenapa kita perlu menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, sebagaimana dalam hadits qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Orang yang mendapatkan kecintaan Allah, Allah akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, ya. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dirinya. Dan orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ia akan tenang hidupnya. Maka ketika seorang ngaji tapi hidupnya tidak tenang, maka hijrahnya itu bermasalah. Maka orang yang mengaku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi hidupnya tidak tenang, penuh kecemasan, penuh paranoid, kekhawatiran, ketakutan, maka ada permasalahan atau kesalahan di dalam ia beragama. Karena efek dari seorang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hilang rasa khawatir, hilang rasa takut. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "Wa man yuhajir fi sabilillah." Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dirinya keluasan. Keluasan antaranya adalah keluasan hati. Ya. Keluasan apa? Keluasan apa? Hati. Jadi kalau habis hijrah rezekinya seret, hatinya sempit apa luas? Hatinya sempit apa luas? Luas. Nah, ini yang perlu kita paham. Karena orang yang berhijrah, ya, di antara ujiannya adalah terkadang dari keluarga, terkadang dari perniagaan, terkadang dari apa? Masalah finansial. Maka orang yang hijrahnya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya keluasan hati. Maka dengan hati yang luas, maka segala hal yang ia hadapi akan menjadi mudah. Ya. Tapi ketika hatinya sempit, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma agnini bihalalika an harami. Ya Allah, berikanlah aku harta yang apa? Cukup. Harta halal yang apa? Cukup. Antum minta sama Allah, ya lebih baik mana menurut antum? Rezeki yang banyak atau rezeki yang cukup? Hah? Yang banyak. Sebentar ya. Antum kalau berdoa, seringkali berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak atau rezeki yang cukup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala berdoa, Allahumma aghnini bihalalika an haram, ya Allah berikanlah aku rezeki yang halal yang cukup. Karena rezeki yang cukup itu pasti banyak. Cukup itu pasti apa? Banyak. Percaya. Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala cukupkan itu pasti apa? Banyak. Tapi belum tentu rezeki yang menurut ia itu banyak itu cukup. Menurut dia banyak, tapi ketika dibagikan orang lain menjadi sedikit. Atau menurut orang lain banyak, tapi ia merasa apa? Sedikit, dan ia berkeluh kesah. Makanya ada suatu hal yang menarik, ya. Ya Allah berikanlah aku rezeki yang cukup, karena hal yang cukup itu apa? Pasti apa? Banyak.
Dan tidak setiap banyak menurut manusia itu apa? Ya Allah, berikanlah aku misalkan, ya saya pengen mendapatkan satu bulan misalkan 10 juta ya. Dia kira cukup dengan segitu. Ternyata apa? Tapi subhanallah, dari Allah, berikanlah saya rezeki yang halal yang cukup. Oh, berikan setengahnya, tapi cukup untuk semuanya. Hah? Cukup untuk semuanya. Maka ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aghnini bihalalik an haram. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang apa? Cukup, diberikan keberkahan. Ya, tadi jadi mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menimbulkan kecintaan Allah. Maka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan ketenangan hidup. Ya. Kehidupannya akan mendapatkan pengawalan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu salah satu samroh, yaitu buah dari seorang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia akan terhindar dari perbuatan bid'ah. Ya. Maka berkata para ulama, apabila bid'ah itu dimatikan, maka sunnah akan hidup. Tapi ketika sebuah bid'ah itu menyebar, maka sunnah itu akan mati. Maka begitu saja seseorang ketika menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bid'ah itu akan mati dalam dirinya dan tidak berkembang. Atau ketika ia akan masuk, ia akan terlempar keluar. Tapi ketika ia meninggalkan sunnah-sunnah, bergelimang maksiat, maka poros bid'ah itu akan apa? Masuk dalam kehidupannya. Maka hati-hati. Maka benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk mengikuti sunnah. Ya, mengikuti apa? Sunnah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu miskin atau kaya? Miskin atau kaya? Hah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seorang yang pribadi yang zuhud. Zuhud. Setiap kali dapat uang, ia bagikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menjahit pakaiannya sendiri. Gelas yang ada apa? Pegangannya suatu saat lubang, rusak. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menempel sendiri. Kemudian tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur, maka datang sahabat, wahai Nabi, engkau seorang pemimpin umat, ya. Bahkan umatmu ini bukan hanya pada satu kaum saja, tapi seluruh kaum sampai hari kiamat. Tapi engkau tidur di atas dipan dari pelepah kurma. Padahal Raja Persia dan Romawi, mereka tidur di atas dipan-dipan yang terbuat dari emas dan perak. Karpet-karpetnya mewah. Sedangkan engkau tidur seperti ini, wahai Nabi. Kemudian Umar radhiyallahu ta'ala pun menangis. Ya. Siapa yang menangis? Umar. Padahal yang tidur siapa? Nabi apa Umar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah lihat, ya. Coba antum ketika tidur dalam posisi seperti itu, antum nangis apa tidak? Tidur di atas dipan pelepah kurma ya, atau pelepah ya, ataupun sederhana, antum nangis apa tidak? Nah, dari situ kita bisa pahami keluasan hati itu adalah tanda bahwasanya hijrahnya seseorang itu benar. Nah, ketika Umar menangisi, Nabi ikutan nangis apa tidak? Enggak. Hei Umar, ya. Bahwasanya ujilat lahumud dunia. Itu semua adalah nikmat-nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk mereka dan untuk kita di akhirat. Dan untuk kita apa? Di akhirat. Maka dari sini kita bisa pahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita, teladan juga dalam hal ya zuhud dalam perkara-perkara dunia. Sehingga ketika berkurang hartanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tidak sedih. Ya. Bahkan ketika ada orang yang mengasihani, ia pun tidak terlarut. Ya. Oh iya benar ya kamu ya. Kemudian dia menangis. Tidak. Ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inilah zuhud yang benar. Kemudian ada sebuah kisah ya. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?
Suatu ketika Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ya, itu selalu menulis semua perkataan Nabi. Maka berkata orang-orang kafir Quraisy, "Wahai Abdullah, apakah engkau menulis semua perkataan-perkataan Muhammad, sedangkan Muhammad itu basyarun mithluna, manusia seperti kita, pernah marah, ya, pernah emosi, dan yang lain sebagainya, semua seperti kita." Jadi kalau orang ditulis perkataannya, ya, ketika dalam kondisi serius berbicara, betul? Tapi dalam kondisi bercanda, dalam kondisi marah, apakah dituliskan perkataan emasnya? Tidak. Maka ketika itu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma langsung berhenti menulis. Oh ya, benar juga, karena Nabi apa? Manusia. Sampai ia bertanya kepada Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, "Uktub, tulislah semuanya. Walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah mengutusku dengan benar. La yakhruju min fami, tidaklah keluar dari mulutku kecuali sesuatu hal yang benar." Jadi sunnah Nabi SAW semuanya benar dan pasti mendatangkan maslahat. Maka ketika akal manusia bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, maka akal manusia itu yang keliru. Maka akal manusia itu yang belum sampai memahami hikmah-hikmah yang terambil daripada sabda Nabi SAW. Ya. Jadi semua syariat-syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengandung apa? Maslahat-maslahat. Nah, itulah keutamaan dari kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Tentunya, sebagaimana yang telah disebutkan, orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW benar, hidupnya apa? Tenang apa gelisah? Tenang. Contoh lain, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hadis? Kurang lebih 5.500 hadis, kurang lebih. Beliau kegiatannya apa? Tinggalnya di mana? Beliau termasuk ahli suffah. Ahli suffah itu adalah orang yang tinggal di masjid-masjid. Tidur di masjid. Ya, tidur apa? Di masjid. Dia bermulazamah pada Nabi SAW. Tapi pernahkah sampai kepada para sahabat, ini Abu Hurairah ini mengeluhkan kekurangan hartanya? Tidak pernah sama sekali. Bahkan beliau bahagia mendampingi Nabi SAW. Ya, gerak cepat ketika Nabi SAW membutuhkan sesuatu. Bahkan dengan apa yang ia lihat, ia langsung memproses apa yang menjadi kebutuhan Nabi. Maka suatu ketika Nabi SAW sedang sholat, ya, kemudian Hasan dan Husain. Siapa itu Hasan dan Husain? Cucu Nabi SAW bermain. Ya. Maka ala ahmiluhuma, wahai Nabi, maukah engkau aku bawakan cucu-cucumu ini kepada ibunya? Ya. Maka benar-benar pengertian kepada Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi katakan tidak, ya, tidak, karena saya sedang bermain dengan apa? Cucu-cucu saya. Kemudian wa sunnati khulafa'ir rasyidin, dan Nabi SAW juga memerintahkan kita untuk mengikuti sunnahnya para khulafa' rasyidin. Siapa itu khulafa' rasyidin? Siapa mereka? Abu Bakar. Berapa tahun masa kepemimpinan mereka? Berapa tahun jemaah? Masa kepemimpinan mereka itu selama 30 tahun. Ya. 30 tahun. Siapa aja? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu, Utsman radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu. Kelima, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi khilafah yang merupakan bukan dari kerajaan itu 30 tahun. Ya. Yang pertama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yang kelima siapa? Hasan. Dan Hasan ini
berapa bulan? 6 bulan. Kemudian menyerahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Maka pada saat tersebut, tahun tersebut dinamakan sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Jadi Nabi itu memberikan kepemimpinan kepada Abu Bakar secara tegas apa tidak? Tidak. Kata Nabi apa? Iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Ya. Isyarat. Nabi tidak menaskan kalau saya mati yang menggantikan saya ini fulan. Kemudian isyarat yang lainnya, ketika Nabi SAW sakit, maka Nabi SAW katakan, muru Abu Bakar. Jadi Nabi waktu mau sholat subuh itu sakit keras. Kemudian para kaum muslimin sedang menunggu Nabi SAW. Nabi pun bangkit kemudian pingsan lagi sampai tidak bisa. Akhirnya Nabi katakan, muru Abu Bakar. Perintahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia umma binnas supaya ia menjadi imam untuk sholat. Maka ini adalah isyarat-isyarat bahwasanya ketika Nabi tidak ada yang menggantikan siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Kemudian tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala meninggal dunia, ya, Abu Bakar memberikan wasiat supaya setelahnya yang menggantikan siapa? Umar. Kemudian tatkala Umar radhiyallahu taala anhu akan mati, ya, meninggalnya apa? Wajar apa tidak wajar? Tidak wajar dalam artian itu ya dibunuh. Ya. Sama siapa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya. Kemudian setelah proses penusukan tersebut, kejadian penusukan, masih ada waktu selama kurang lebih 1 pekan sampai ia meninggal. Maka ia pun memerintahkan orang sahabat, dan Umar itu mengeluarkan anaknya Abdullah bin Umar bin Khattab dan Said bin Jubair itu dari orang-orang yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Jadi nanti yang menggantikan dia sebagai khalifah bukan dari apa? Keluarganya ataupun kerabatnya. Dan 6 orang dipilih. Maka keluarlah Utsman radhiyallahu taala. Maka tatkala Utsman radhiyallahu taala meninggal dunia, ya, matinya dibunuh oleh pemberontak. Ya. Di mana meninggalnya? Di rumahnya. Maka tatkala Utsman radhiyallahu taala meninggal dunia, maka yang menjadi khalifah setelahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka ketika Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, yang menggantikan siapa? Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu selama kurang lebih 6 bulan. Kemudian setelah itu ia serahkan kepemimpinan kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal pada tahun berapa? 60 Hijriah. Ya. Dan pada tahun 56 Hijriah itu ia mewasiatkan supaya menggantikan aku setelah aku, yaitu siapa? Anaknya Yazid bin Muawiyah. Siapa? Anaknya Yazid bin Muawiyah. Nah ini kurang tepat. Ya. Walaupun ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ya, ijtihad beliau mujtahid, ya. Mujtahid. Beliau adalah seorang mujtahid. Apabila kurang tepat, maka ia dapat apa? Pahala. Dan sahabat adalah orang-orang yang mulia. Tapi dalam posisi seperti ini, ya, mewasiatkan kepada siapa? Anaknya, ya, itu adalah suatu cara yang berbeda dari 4 khalifah apa? Sebelum. Ya. Maka 4 khalifah sebelumnya mereka menentukan pemimpin setelahnya bukan dari apa? Keluarganya. Bukan dari apa? Keluarganya. Ya. Mereka tidak mewasiatkan nanti setelah ini adalah keluargaku, setelah ini adalah keluargaku. Tapi ini ijtihadnya Muawiyah radhiyallahu taala. Ya. Itu tahun berapa? 60 Hijriah. Dan antum tahu, ya, Hasan itu siapanya Nabi? Hasan matinya gimana? Diracun. Ya. Dan subhanallah, ya, memang orang-orang terbaik ini luar biasa.
Hasan radhiyallahu ta'ala ketika ia meninggal dunia ditanya sama adiknya Husain, yang racunin kamu siapa? Gak mau kasih tahu, gak mau dikasih tahu. Dan adiknya meninggal tahun berapa? 61 Hijriah. Di mana? Di Karbala. Tanggal berapa? 10 Muharram. Ya, 10 apa? Muharram. 10 Muharram. Hal yang menarik dari semua kejadian itu, banyakkan mereka matinya apa? Mati syahid, betul? Maka itu adalah sebuah isyarat surga Allah ini tidak gratis ya, Mbak. Bahkan kepada cucunya Nabi, kerabatnya Nabi, mereka pun harus membayar mahal. Bahkan dengan harta mereka, atau lebih dari itu. Bahkan dengan nyawa mereka. Maka lihatlah cucu Nabi SAW, Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, cucu kesayangannya Nabi jamaah. Namun ia tumbuh dan besar ketika Islam itu sudah menjadi besar. Sehingga ia tidak merasakan pahitnya tatkala hijrah. Ia tidak merasakan pahitnya tatkala orang-orang kaum muslimin sedang disiksa di kota Makkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Jadi ketinggian derajat di surga itu tidak gratis. Harus dibayar jamaah. Maka Hasan radhiyallahu taala pun meninggal dalam kondisi apa? Syahid diracun, dan Husain radhiyallahu taala pun meninggal dalam kondisi apa? Syahid. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya adalah gubernur dari Syam ya, bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ya, Ubaidillah apa? Bin Ziyad. Ini Ubaidillah, masya Allah, kejam. Pada saat bertempur di Karbala, waktu itu Husain bin Ali radhiyallahu taala hanya membawa kurang lebih 72 pasukan. Sedangkan Ubaidillah bin Ziyad ya, sampai ya 1.500 kurang lebih kalau tidak salah. Atau 500. Tentu maaf 1.500. Maka tentu ini jumlah yang tidak berimbang. Maka ketika Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala ya, kalah, meninggal dunia, dipenggal kepalanya jemaah. Cucunya Nabi dipenggal. Tidak puas dengan hanya dipenggal, dibawa kepalanya. Kemudian ditonyok-tonyok mulutnya, hidungnya, lidahnya. Maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, wahai Ubaidillah, sesungguhnya mulutnya dia, wajahnya dia itu pernah bersentuhan dengan Nabi SAW. Jauhkanlah pedangmu dari wajahnya yang mulia, Maka hati-hati orang yang merendahkan atau tidak mencintai ahlu bait Nabi SAW akan terkena siksaan. Maka lihatlah Ubaidillah bin Ziyad, ia juga meninggal apa? Dibunuh. Yang meninggal apa? Dibunuh. Maka dari sini kita bisa pahami ya, kalaulah tingginya derajat surga bagi keluarga Nabi, bagi para sahabat Nabi, bagi cucunya Nabi, sosok orang-orang yang dicintai Nabi SAW itu membutuhkan pengorbanan nyawa. Maka lantas apa yang telah kita korbankan untuk Islam dan kaum muslimin untuk mencapai derajat tinggi surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu butuh pengorbanan. Bahkan imam-imam besar yang sering kita sebutkan namanya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, melakukan pengorbanan yang sangat besar. Pernah ia dipenjara ya, di negeri Yaman, kemudian dibawa sampai ke kota Damaskus, ya, ke kota Irak waktu itu. Ya. Kemudian ia hendak dibunuh, ya, karena ia dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Maka beliau tetap istiqomah dengan agamanya. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dipenjara bertahun-tahun. Maka itu semua menunjukkan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu butuh yang namanya penebusan. Hijrahnya kita itu butuh yang namanya penebusan dan pengorbanan. Maka itu semua tidak mudah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketenangan hati, ketetapan hati yang istiqomah bagi orang-orang yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Intasdukillah yasduklak." Apabila kamu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan tulus kepadamu. Allah Subhanahu wa taala akan tulus kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Maka kita sangat dianjurkan
untuk mengikuti sunnahnya para khulafa Rasyidin. Ya. Dan lihat, perlu kita sering-sering membaca sirahnya Nabi, sirahnya para sahabat, sehingga ketika kita mendapatkan ujian ataupun cobaan, ya, jangan sampai keluar dari mulut kita, ya Allah, saya itu salah apa? Nah, saya salah apa? Nabi SAW diampuni dosanya, betul apa? Masa lampau, masa datang. Sholatnya tidak main-main dia. Ya, 1 rakaat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai kakinya bengkak. Tapi ia pun diuji mendapatkan hisor, yaitu pengepungan, ya, ketika perang Khandaq sampai beliau SAW lapar. Ya. Begitu juga boikot ekonomi oleh suku Quraisy, keluarganya sendiri diboikot secara ekonomi dia. Tapi dia sabar selama 3 tahun. Sehingga itu yang menyebabkan Khadijah radhiyallahu ta'ala itu sakit keras ya, Mak. Tapi saya yakin Nabi SAW tidak katakan, wahai ya Allah, aku tuh kekasihmu, ya kok kamu telantarkan aku. Tidak berkata demikian. Ya Allah, ya saya itu salah apa, ya sehingga kau hidupkan saya. Tidak seperti itu. Ya, Nabi SAW dan para sahabatnya memahami bahwasanya ujian-ujian tersebut adalah suatu hal sunnatullah yang akan mengangkat derajat. Ujian naik kelas. Ya, maka ketika datang ujian bertubi-tubi datang, oh ini berarti Allah ingin kita naik kelas, ya, ingin naik derajat, ingin naik tingkatan ke tingkat yang lebih tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan fahami ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda Allah Subhanahu wa taala itu membenci kita. Allah Subhanahu wa taala ya meninggalkan kita. Maka sekali-kali tidak. Bahkan itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan derajat kita yang lebih tinggi, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika asyadaid, yaitu ujian-ujian itu datang. Ketika ujian datang, kemudian iman kita goyah, maka konsultasikanlah kepada para guru-guru atau para ustadz yang memiliki kompetensi supaya mendapatkan jalan keluar. Jangan curhat sama orang-orang yang tidak paham agama, ya. Akan gembosi, akan menyeret kita keluar dari hijrah Nabi SAW atau hijrah yang sebenarnya. Maka berhati-hati terhadap siapa orang-orang yang kita temani dan terhadap siapa yang kita ceritakan ujian-ujian kita. Wa sunnati khulafai rasyidin. Maka ikutilah sunnahnya para khalifah-khalifah yang mulia. Ya, jadi tadi apa, Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Utsman ini Masya Allah ya, pemalu. Istrinya yang menikahi 2 putri Nabi SAW. Siapa namanya? Pada diam. Anaknya Nabi siapa saja? Yang putri. Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Zainab. Zainab suaminya siapa? Abul As radhiyallahu ta'ala anhu. Ini cinta sejatinya, Masya Allah. Walaupun terpisah beberapa tahun, akhirnya balik lagi. Masya Allah, Abul As. Kemudian yang kedua Zainab dan Ruqayyah. Suaminya siapa namanya? Dulu suaminya adalah Utbah dan Utaibah. Ya. Utbah Utaibah ini anaknya Abu Lahab. Kemudian diceraikan, Heratu menikah dengan Abu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian terakhir adalah Fatimah radhiyallahu anha, nikah sama siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya mereka, ya, perjuangan mereka, ya, daya juang mereka, ya. Dan bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu tidak murah ya, itu butuh pengorbanan, perjuangan. Ya. Tentu dengan pemahaman yang benar, bisa difahami ya. Jangan sampai pemahaman seorang ini terbawa kepada aliran-aliran yang tidak tepat sehingga melakukan bom bunuh diri wal'iyadzubillah, atau mengkafirkan pemerintah, atau mengkafirkan aparatur negara. Maka ini keliru, tidak tepat dan salah kaprah. Maka lihatlah orang-orang yang membunuh Utsman radhiyallahu taala anhu itu cikal bakalnya seperti memberontak pemerintah. Maka lihat apa yang dilakukan oleh penduduk Kufah yang meminta kepada Husain bin Ali radhiyallahu taala untuk keluar dari kota Mekah. Maka paling baik ketika terjadi fitnah, ketika kita tidak tahu apa-apa, diam. Maka waktu itu ya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu pergi ke kota Mekah bersama
Abdullah bin Zubair. Ya. Tapi kemudian dia mendapatkan surat dari orang Irak. Kita ini ada 4.000 pasukan akan mendukungmu. Satu surat tidak cukup, dikirimin sampai 500 surat kepada Husain bin Ali. Akhirnya Husain bin Ali pun percaya. Berangkat dia dari rombongan. Ternyata di tengah perjalanan datang. Tentunya Husain bin Ali, sosok yang cerdas, tidak serta-merta percaya. Dia kirim utusan, namanya Muslim bin Aqil. Dia tuh di kota Irak, di negeri Irak. Benar tak perkataan mereka akan ada yang mendukung? Sampai sana pertama benar. Terkumpul sampai 4.000 pasukan. Kemudian tatkala mereka mengepung daerah atau kantornya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad mengatakan, kalian mengepung saya dengan 4.000 pasukan. Kemudian Ubaidillah baru menggertak, saya akan datangkan pasukan dari Syam berkali lipat. Akhirnya itu apa? Satu-satu pasukan mundur sampai Muslim bin Aqil, ya, utusannya Husain bin Ali, itu tidak tersisa satu pasukan pun jamaah. Satu nih, hilang semua. Maka langsung Muslim bin Aqil ngirim surat kepada Husain bin Ali, kembali ke Makkah, tidak usah ke Irak, balik sudah. Balik, semua balik. Laisa likadzibin ra'yun. Ketahuilah penduduk Irak ini pendusta. Ya, pendusta, dan jangan hiraukan perkataan orang-orang yang berdusta. Ya. Makanya ya, ketika kita bermuamalah, maka hindari yang namanya perkataan dusta, ya. Atau nemplok kalau ada nikmatnya. Kalau nggak ada nikmatnya, hilang. Nah, ini seperti penduduk Kemudian kalau Husain bin Ali radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka orang-orang Syiah menyakiti dirinya dengan mencabu-cabu punggungnya atau bahunya. Kalau ini benar jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka seharusnya mereka minum racun. Kenapa? Ada orang yang lebih mulia, yaitu Hasan bin Ali. Dia meninggalnya karena diracun. Harusnya minum racun juga. Bukan hanya mencabu-cabukan sesuatu benda yang tajam ke dalam pada dirinya. Ya. Maka hati-hati. Ketika terjadi sebuah fitnah, kita tidak tahu. Maka lebih baik kita diam. Maka termasuk usul Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mentaati pemimpin. Ya, mentaati pemimpin, tidak mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Maka negara kita walhamdulillah negara yang Islam. Ya. Kita tahu negara Islam dari mana? Karena kita diperbolehkan untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Kemudian yang kedua, diperbolehkan untuk menunaikan sholat, haji, zakat, difasilitasi oleh negara. Alhamdulillah. Ya. Dan doakan pada pemimpin kaum muslimin, ya, supaya mereka diberikan teman-teman yang soleh, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab, bisa aku akan berikan doa tersebut kepada para pemimpin, ya, pada para pemimpin. Baik, kembali. Jadi hati-hati ya, kalau ada orang ya pembohong atau tidak usah dihiraukan. Tidak usah dihiraukan. Nanti kejadian seperti Husain bin Ali. Ya. Pas mau datang, ternyata 4.000 pasukannya hilang, kena prank jamaah. Ngepranknya tidak main-main, sama cucunya Nabi. Mereka bersumpah, kita akan mendukung, kita akan membelamu. Ini. Kemudian ketika baru mau ke sana, hilang sudah semua pasukan, hilang. Makanya penduduk Irak itu, masya Allah ya, pada waktu itu ya kan, adalah penduduk yang suka shikayat. Apa itu shikayat? Ngeluh pemimpin saya ini, pemimpin saya ini, suka ngeluh jamaah, suka mengeluhkan pemimpin, ya, suka mengeluhkan pemimpin. Baik, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati, peganglah teguh sunnahku." Ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kita tahu samarat, ya, buah-buah dari mengikuti sunnah Nabi SAW, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyid, ya, al-mahdiyyin, yang mendapatkan hidayah bimbingan setelahku, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah-sunnah mereka, sunnahku dan sunnahnya khulafa rasyidin bin nawajid, dengan gigi geraham. Ya.
Jadi bukan dengan gigi seri, tapi gigi apa? Geram. Pegang erat-erat. Dan makanya orang beriman itu lebih percaya dengan perkara gaib daripada apa yang dikatakan oleh mata mereka. Inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan jauhilah kalian dari perkara-perkara baru dalam beragama. Kalau perkara baru dunia tidak masalah. Tapi kalau perkara baru dalam beragama jauh. Iya, jauh. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhilah kalian perkara-perkara baru dalam apa? Agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Ya, adalah apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap kebid'ahan itu adalah apa? Sesat. Ya. Dan tentunya setiap kesesatan tersebut akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah. Dan setiap kesesatan tersebut akan menjadikan hati seseorang itu menjadi keras. Maka ingat, ketika seorang terjatuh pada sebuah dosa ataupun maksiat, apa yang harus dia lakukan? Wajib bersegera bertaubat istighfar. Tidak boleh ia menunda. Makanya para ulama salaf mengatakan, jangan sampai sebuah dosa dilakukan kecuali dalam rentang 24 jam ia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda. Oleh karena itu Nabi SAW katakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membuka tangannya kepada pelaku dosa ketika ia melakukan dosa pada waktu siang hari. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu apa? Malam hari. Di hari yang sama atau esoknya? Di hari yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang hari bagi pelaku dosa yang melakukan dosa pada waktu malam hari. Maka dari sini kita bisa pahami bersama bahwasanya setiap kita adalah kesesatan, maka kesesatan tersebut ya, harus diobati dengan apa? Bertobat kepada Allah. Jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama akan membuat hati itu menjadi keras. Sama seperti pakaian putih. Pakaian putih. Ketika orang memakai pakaian putih untuk menutupi aurat, hukumnya apa? Wajib. Oh, Ustaz, tapi nanti kalau keluar kotor. Konsekuensi. Tidak apa-apa kotor. Nanti apa? Dicuci. Tapi yang berbahaya ketika sudah kotor terkena lumpur, dibiarkan. Datang hari kedua, tambah kotor, dibiarkan. Maka akan bertambah susah dan sulit. Maka begitu juga orang yang terjatuh pada sebuah kesesatan, maka ia harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat. Atau dosa apapun, ia segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai yang sebagaimana dikhawatirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya ya dari kejelekan-kejelekan dosa, ya, ketika seorang itu tidak bertobat kepada Allah, dikhawatirkan ia meninggal su'ul khotimah. Maka faedahnya orang itu kenapa sangat dianjurkan sholat malam? Untuk apa? Ia meratapi dosa yang dilakukan pada waktu siang hari. Jangan sampai yang mengatakan, ya Allah, ya, kayaknya saya siang hari tadi tidak melakukan dosa apa-apa. Makanya suatu ya, durhaka dan sikap sombong kepada Allah SWT pasti melakukan dosa. Sengaja ataupun tidak sengaja, ya, nampak ataupun tidak nampak. Maka pada waktu malam harinya, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Nabi SAW ya selalu beristighfar kepada Allah satu hari berapa kali? Berapa kali? Salah. Kata Nabi, aktsar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Di dalam hadis lain disebutkan mi'ata marrah, 100 kali. Jadi Nabi beristighfar selama satu hari berapa kali? 100 kali. 100 kali. Kita istighfar sudah berapa kali? Minimal sehari berapa kali? 15 kali. Habis sholat Ustaz ya, 3 kali. Ya astagfirullah 3 kali ya kan. 3 kali 5 berapa kali? 15. 15 kali. Berarti kurang berapa? Hah? Kurang berapa? 85. Perbanyak. Ya, perbanyak. Kurang ya kan. Sudah istighfar, sudah habis sholat tadi ya kan.
100 kali. Nabi SAW beristighfar kurang lebih berapa? 100 kali. Maka seorang ketika terjatuh pada sebuah kesesatan yang namanya bid'ah ataupun maksiat, maka harus sering-sering istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengarkan adzan dulu. Baik, wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Dan setiap kesesatan itu, setiap bid'ah adalah apa? Sesat. Maka kesesatan yang merupakan sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib seorang ini apa? Bertobat dan beristighfar. Nabi SAW beristighfar berapa kali? 100 kali. Dan kita setelah sholat 5 kali masih punya utang berapa? 85. Dan ketika berzikir, tenang, memahami astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan astagfirullah. Cepat ya, ekspres. Tidak, tapi tenang. Karena kata Nabi apa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima min qalbin lahin, dari hati yang lalai. Lisannya berzikir astagfirullah,
hatinya kemana, pikirannya kemana, matanya kemana. Dia ucapin astagfirullah, pikirannya tadi untung berapa ya? Maka seorang harus benar-benar memaknai apa yang sedang ia ucapkan. Dikatakan iman, ya, kejujuran, jujur ya. Dikatakan jujur kepada Allah, jujur tatkala berpikir, dan tatkala hati itu sesuai dengan apa yang diucapkan. Ya, hati sesuai dengan apa yang diucapkan. Maka ketika anda meminta kepada Allah, ya, benar-benar meminta, ya kan, saya harus meminta kepada Allah. Lisannya itu benar-benar terikat apa yang ada di dalam apa hati. Bukan berpikir kemana-mana. Pikirannya juga fokus dengan apa yang ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka astagfirullah, ya, manailah aku meminta ampun kepadamu ya Rabb. Dan mana istighfar itu adalah meminta agar tidak dihukum, kemudian yang kedua agar ditutupi apa aibnya. Dan tidak setiap orang yang ditutupi aibnya itu mendapatkan ampunan. Tapi orang yang mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang tidak terkena hukuman. Ya, tidak terkena apa? Hukuman. Maka setiap kesesatan, ya, itu memiliki efek dalam kehidupan kita. Ya. Maka dosa itu adalah efek terbesar. Orang banyak mengira bahwasanya efek orang itu hidup susah itu karena tidak punya harta, betul? Salah. Orang yang menyebabkan hidup susah itu bukan karena dosa, tapi maksiat. Maka pasti hidupnya tidak tenang. Kesesatan, hidupnya tidak tenang. Ya, hidupnya apa? Tidak tenang. Wallahu ta'ala alam besar. Setelah kita akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Berkaitan tentang perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ittabi'u, ikutilah, dan janganlah berbuat bid'ah, faqad kufitum, maka sesungguhnya telah dicukupan pada kalian syarat-syarat Islam. Baik, ada pertanyaan? Sudah jelas ya?